Bung Prof. Arif Budiarjo, kemudian Bapak Dr. Yanuar Lukman, dan nanti segera akan bergabung Ibu Dr. Profesor Dr. Hartuti Purnawira. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan seminar proposal ya Mbak, yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Reno Roswandari dengan judul Strategi Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Umbul Brintik, Kabupaten Klaten, untuk kajiannya berupa kualitas air dan partisipasi masyarakat. Sudah siap, Mbak? Oke, untuk agar jalannya sidang berjalan lancar, langkah baiknya kita berdoa lebih dahulu, setelah kita mulai. Bismillah. Selesai, kami persilakan untuk kita sesi pertama, yaitu pemaparan dari Saudari Reno Roswandari. Dipersilahkan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Yanuar, Pak Fuad, dan Prof. Arif, Prof. Abuti. Perkenalkan, saya Reno Rusmandari, mahasiswa MIL Angkatan 2021. Mohon izin untuk memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Strategi Pengelolaan Ekowisata Berkelanjutan di Umbul Bintik, Kabupaten Klaten, dengan kajian kualitas air dan partisipasi masyarakat. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh antusiasme masyarakat dengan kegiatan pariwisata, di mana pariwisata itu sendiri merupakan suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan hiburan atau rekreasi ke suatu lokasi. Selain untuk menghibur diri sendiri atau menghibur masyarakat, pariwisata itu sendiri juga memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian di lokasi itu sendiri. Menurut Raihan tahun 2024, dalam 4 dekade terakhir ini pariwisata telah mendorong kemajuan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang. Pariwisata telah memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, di mana pariwisata itu sendiri dapat meningkatkan devisa negara, membuka lapangan kerja, serta dapat memperluas lapangan usaha. Selain itu, pariwisata ini juga cukup memberikan kontribusi yang signifikan terhadap masyarakat pinggiran yang mengandalkan sumber daya alam sebagai mata pencahariannya. Jadi dalam hal ini sumber daya alam ini dikelola dan diubah atau dikembangkan menjadi objek wisata sehingga menjadi mata pencaharian alternatif bagi masyarakat-masyarakat di pinggiran. Kemudian Kabupaten Klaten itu adalah salah satu kabupaten yang juga sangat mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan, yaitu dikelola untuk digunakan menjadi objek wisata. Dan salah satu objek wisata yang terkenal atau pariwisata yang terkenal di Kabupaten Klaten adalah pariwisata airnya, yaitu Umbul. Di sini saya mengambil Umbul Brintik menjadi penelitian saya karena Umbul Brintik ini menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup banyak pengunjungnya, karena Umbul Brintik ini dipercaya bahwa airnya itu memiliki khasiat untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang berkunjung, khususnya dalam yang memiliki penyakit tulang dan sendi. Kemudian di sana juga telah disediakan terapis, serta telah dikembangkan tidak hanya satu kolam, tapi beberapa kolam. Kemudian berdasarkan laporan dari laporan keuangan Bumdes Sumber Makmur,
jumlah pengunjung di Umbul Bintik ini sudah meningkat cukup signifikan setelah pandemi COVID. Yang tercatat pada tahun 2024 adalah 276.204 pengunjung. Jumlah ini meningkat 6 kali lipat dari masa COVID dan cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar. Secara umum, peningkatan jumlah pengunjung itu memang memberikan dampak perekonomian kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Namun, apabila aktivitas pariwisata yang tidak terkontrol, itu juga menjadi ancaman bagi objek wisata itu sendiri. Oleh karena itu, muncullah sebuah gagasan atau konsep ekowisata di mana ekowisata merupakan konsep pariwisata yang menitikberatkan pada konservasi alam, pemberdayaan masyarakat lokal, serta edukasi bagi wisatawan. Menurut Kusumaningrum tahun 2023, ekowisata bertujuan untuk mempertahankan kualitas lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat lokal. Selain itu, ekowisata sendiri saat ini telah menjadi salah satu prioritas dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Menurut Hulu 2018, pariwisata yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu menghambat perkembangan wisata massal dan meminimalisasi dampak negatif akibat pembangunan massal sehingga menjamin keberlangsungan program konservasi dan pengembangan ekonomi lokal. Relevan dengan hal tersebut, maka penelitian saya ini berfokus pada perumusan strategi pengelolaan ekowisata di Umbul Bintik dengan mengkaji dua aspek utama, yaitu kualitas lingkungan yang saya lihat dari kualitas airnya dan potensi partisipasi masyarakat. Kajian mengenai kualitas air di Umbul Bintik ini perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas wisata mempengaruhi kondisi ekosistem, serta memastikan keberlanjutan fungsi mata air bagi masyarakat sekitar. Di sisi lain, analisis terhadap potensi partisipasi masyarakat juga penting untuk merumuskan model pengelolaan inklusif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam kelestarian lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain yang pertama, bagaimana kualitas air Umbul Bintik saat ini berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologinya. Yang kedua, bagaimana potensi partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Bintik, serta yang ketiga adalah bagaimana strategi pengelolaan ekowisata berkelanjutan yang paling tepat di Umbul Bintik. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis kualitas air Umbul Bintik berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Yang kedua, menganalisis potensi partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan dan pengolahan ekowisata di Umbul Bintik. Dan yang ketiga, merumuskan strategi pengolahan ekowisata berkelanjutan di Umbul Bintik. Adapun manfaat yang saya harapkan dari penelitian saya ini, yang pertama adalah mampu memberikan masukan kepada pengelola objek wisata Umbul Bintik, pemerintah Desa Malangjiwan, Desa Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, dan pemerintah Kabupaten Klaten untuk dapat berperan aktif dalam pengambilan kebijakan dan pengelolaan ekowisata berkelanjutan di Umbul Bintik maupun di objek wisata alam lainnya di Kabupaten Klaten. Yang kedua, mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan rujukan bagi penelitian lain terkait pengelolaan ekowisata berkelanjutan di berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki topik yang sama dengan penelitian saya, yaitu tentang ekowisata dan partisipasi, yang juga menjadi referensi saya. Yang pertama ada dari Sarlina Hasnia tahun 2021 dengan judul Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Wisata di Desa Namu, Kecamatan Loanti, Kabupaten Konawe Selatan. Yang kedua ada dari Maradita dan Api Rahman dengan judul Triple Bottom Line, Model as a Solution for Sustainable Tourism Management in the Samota Area, Sumbawa Regency Economic
social and environmental perspective. Yang ketiga ada Husherdiana dengan judul Residence Perception of Sustainable Tourism Development in Borobudur Temple Tourism Destination. Dan yang keempat ada Hanan dan Rahmawati dengan judul Strategi Pembangunan Pariwisata Daerah Berkelanjutan melalui konsep ekowisata berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir, penelitian dari Pangesti dan Nur Hadi dengan judul Dampak Sosial Ekonomi Objek Wisata Umbul Brintik, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebun Harum, Kabupaten Klaten. Adapun kajian pustaka yang menjadi landasan teoritis dalam penelitian saya, yang pertama adalah mengenai pariwisata berkelanjutan. Saya mengangkat konsep pariwisata berkelanjutan karena pariwisata berkelanjutan ini menjadi kerangka besar dalam penelitian saya, di mana menurut Bramwell dan Lane, terdapat 3 pilar utama pariwisata berkelanjutan, yakni keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Yang kedua adalah ekowisata. Ekowisata saya ambil karena ekowisata ini merupakan bentuk spesifik dari pariwisata berkelanjutan. Selain itu, prinsip-prinsip ekowisata ini juga penting untuk Umbul Bintik karena Umbul Bintik ini merupakan wisata berbasis alam, di mana sangat rentan terhadap kerusakan ekologis. Kemudian, untuk mendukung pengembangan strategi yang ada dalam penelitian saya, atau tujuan penelitian saya menggunakan teori triple bottom line, di mana triple bottom line ini menekankan pada keseimbangan antara pemberdayaan masyarakat lokal, kualitas lingkungan, dan peningkatan manfaat ekonomi lokal. Selain itu, saya juga mengambil tinjauan pustaka mengenai strategi pengelolaan ekowisata, di mana dalam strategi pengelolaan ekowisata ini saya merujuk pada literatur Arafan tahun 2022 yang menekankan pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat lokal, pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung, edukasi dan kesadaran lingkungan, pengelolaan berbasis konservasi, pemasaran, dan promosi berkelanjutan. Selain itu, untuk bagian penting lainnya adalah tentang kualitas lingkungan, karena dalam tujuan penelitian saya juga membahas mengenai kualitas air di Umbul Bintik. Dalam hal ini, untuk kualitas lingkungan saya memang tertuju langsung pada kualitas air, karena Umbul Bintik merupakan objek wisata air. Untuk kualitas air sendiri, saya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Dalam hal ini juga kualitas air ini menjadi indikator keberlanjutan, sehingga penting untuk dibahas. Kajian pustaka yang lainnya adalah saya juga mengangkat teori mengenai partisipasi masyarakat, karena menurut Garrett 2003 partisipasi masyarakat ini partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan manajemen ekowisata menjadi faktor penentu keberhasilan program ekowisata. Teori yang saya gunakan adalah participatory culture dan community based ecotourism. Saya menggunakan kedua pendekatan teori ini karena untuk saya gunakan dalam memahami dinamika sosial masyarakat di Umbul Bintik. Selain itu, kedua teori ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Berikut adalah lokasi penelitian saya. Secara administratif, Umbul Bintik sendiri berada di Dusun Brintik, Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebun Harum,
Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Untuk metode penelitian saya saya menggunakan metode mixed method atau penelitian campuran dengan desain penelitian sequential explanatory, di mana saya menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Untuk pendekatan kuantitatif sendiri, saya gunakan untuk analisis kualitas air, di mana untuk analisis kualitas air ini sampelnya saya ambil dari kolam utama hulu bintik, karena di sana adalah tempat di mana aktivitas terbanyak dilakukan selain di kolam-kolam yang lain. Kemudian pengambilan sampel juga dengan menggunakan metode grab sampling di sekitar outflow atau pintu keluarnya air pada 3 waktu yang berbeda, yaitu pukul 5 pagi, pukul 9 pagi, dan pukul 5 sore. Setelah itu, data yang diperoleh, hasil pengujian yang diperoleh, kemudian nanti akan dianalisis menggunakan metode Water Quality Index. Kemudian parameter analisis kualitas air yang saya gunakan terdiri dari parameter fisika, kimia, dan biologi yang mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023, namun telah saya sesuaikan dengan kebutuhan penelitian saya. Adapun untuk parameter fisika terdiri dari suhu, kekeruhan, warna, bau, total padatan terlarut. Kemudian untuk parameter kimia, saya antara lain adalah pH, DO, KMNO4 atau pemanat, dan parameter biologinya adalah E. coli. Selain untuk analisis kualitas air, pendekatan kuantitatif juga saya gunakan untuk menganalisis potensi partisipasi masyarakat. Untuk analisis potensi partisipasi masyarakat ini, pengumpulan data, saya menggunakan instrumen kuesioner tertutup dengan skala Likert. Kemudian, jumlah responden yang saya ambil adalah 37 kakak. Responden ini saya ambil dari 59 kakak, atau total jumlah populasi yang ada di Dusun Berintik adalah 59 kakak, dan saya hitung menggunakan rumus Solvin, sehingga memperoleh angka 37 kakak. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Nah, sedangkan pendekatan kualitatif, sama saya akan tetap gunakan untuk menganalisis potensi partisipasi masyarakat, namun pendekatan ini saya tujukan untuk memperdalam motivasi, persepsi, dan hambatan masyarakat serta pengelola dalam mengelola objek wisata Ulu Bintik. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, yaitu menggunakan wawancara mendalam atau interdepth interview, dan respondennya adalah Direktur BUMDes Sumber Sejahtera sebagai pengelola, tokoh masyarakat, serta pemerintah Desa Malangjiwan. Kemudian data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Lalu setelah data dari kualitas air maupun analisis potensi masyarakat terkumpul, kemudian saya akan merumuskan strategi pengelolaan ekowisata berkelanjutan, di mana data-data dari kualitas air dan potensi itu akan saya klasifikasikan berdasarkan data internal dan eksternal, yang kemudian akan saya analisis menggunakan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT nanti saya rumuskan strategi, dan untuk menilai strategi-strategi tersebut, saya akan memintakan penilaian kepada pengawas, Direktur BUMDes Sumber Sejahtera, Pemerintah Desa Malangjiwan, kemudian Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, serta Dinas Lingkungan Hidup. Itu adalah timeline rencana penelitian saya. Untuk penyusunan dan seminar proposal hingga bulan Mei ini, kemudian pengurusan izin administrasi sudah saya cicil dari awal bulan Mei. Kemudian pengumpulan data saya rencanakan dari minggu ini hingga minggu keempat bulan Mei. Kemudian analisis dan penafsiran data.
Terima kasih Mbak Reno. Silahkan duduk, kemudian dibacakan. Minum. Nah, itu judulnya itu menarik ya. Pokoknya kalau aku wisata di tahu isi bisa ya. Judul bab saja, tapi yang lain yang besar di awalnya saja lah. Oke. Nah, kemudian untuk penggunaan kata di mana ya Mbak, dihilangkan ya Mbak. Koma di mana itu kan kata tanya, di mana rumah Reno. Nah, itu kan ya tapi kan bukan di tengah-tengah ya. Sebetulnya dokumennya yang soft filenya itu sudah saya kasih komentar-komentar gitu beberapa, nanti saya kirimkan lewat Mas Yas ya. Ini yang berkasnya malah saya baru lihat sekarang ya. Nah, kemudian ini gini, jadi Mbak setiap mengutip itu harus jelas sumbernya ya. Jadi misalnya di halaman 2 ini ekowisata mengedepankan konservasi alam serta pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan data dari BPS, tapi nggak ada tahunnya, kan? Tahunnya. Jadi setiap data harus ada setiap mengutip data wajib disertakan sumbernya ya. Ini masihnya BPS, kemudian ada di bawahnya itu berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten gitu kan juga nggak ada kan tahunnya ya. Ini menurut saya ini supaya nggak membingungkan, jumlah wisatawan yang berkunjung itu dibikin tabel saja. Ya, tabel saja kemudian disertai persentase misalnya kenaikan atau penurunan gitu. Nah, kemudian masih di halaman 2, salah satu destinasi yang penting itu adalah Umbul ya di Klaten. Umbul merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk pada bla bla bla, itu sumbernya dari mana? Apakah kan pasti ada sumbernya ini. Umbul itu pasti ada sumbernya. Mata air itu apa, umbul itu apa, itu pasti ada sumbernya ya. Jadi harus ada sumbernya. Nah, banyaknya umbul di Kabupaten Klaten, banyaknya itu berapa banyak? Berapa banyak? Ya, kan banyak kan di Klatennya, itu supaya dicantumkan. Jadi ya gitu. Jadi kalau ada data tentang misalnya ya tabel jumlah umbul, kemudian mungkin Mbak Reno bisa memilah mana yang sudah dikelola dengan baik, mana yang belum. Itu kan akan lebih menguatkan urgensi dari pelaksanaan penelitian ini. Gitu. Nah, kemudian ada berdasarkan halaman 3, berdasarkan data laporan keuangan BUMD sumber makmur, ini juga harus ada harus ada sumbernya ya. Kemudian ya Untuk yang langsung dalam bentuk hard file-nya seperti itu Bu. ya ada tahunnya enggak? Ya, jadi masing-masing sumber masing-masing laporan itu saya cantumkan tanggal. Iya, ya kan ada tahunnya, misalnya tahun 2020, 2021, 2022 gitu kan bisa. Nah, kemudian penggunaan kata di ya, di sisi lain, di mana gitu.
Itu kalau di belakangnya adalah keterangan waktu dan lokasi, maka harus dipisah. Ya. Nah, kemudian masih ada typo-typo ya, Mbak. Iya. Nah, kemudian bagaimana kok pertanyaan rumusan masalahnya adalah bagaimana kualitas air umbul bintik saat ini berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kenapa Mbak Reno ini mau menggunakan parameter fisika, kimia, biologi? Jelas bagaimana kualitas air di umbul bintiknya. Tapi di sini belum ada loh di latar belakang. Karena kan mendadak muncul itu ya parameter fisika, kimia, biologi. Apakah penggunaan parameter ini mengikuti penelitian lain? Atau apakah ada alasan teoritis gitu ya? Iya. Nah, itu harus ada ya jelas. Kenapa parameternya 3 ini, kenapa nggak hanya 2 misalnya gitu. Nah, kemudian 2, bagaimana potensi partisipasi? Akan menggunakan partisipasi atau potensi partisipasi? Potensi. Kenapa? Untuk menggali rasa keikutsertaan masyarakat. Ya, nanti harus jelas juga ya, Mbak. Oh, iya. Karena apa yang ada di dalam rumusan masalah itu kan berasal dari identifikasi masalah. Jadi pertanyaan penelitian ini kan berasal dari identifikasi masalah berdasarkan kondisi empirik, kondisi lapangan, itu empirik ya, kondisi yang real, kemudian kondisi dari riset-riset terdahulu gitu ya, riset-riset yang lalu, nah itu kemudian akan muncul fokusmu gitu ya, itu harus jelas. Nah, mudah-mudahan apa yang Mbak Reno tampilkan di dalam tabel penelitian terdahulu yang di belakangnya itu sudah masuk semua di dalam latar belakang. Mudah-mudahan, karena jangan sampai tabel penelitian terdahulu itu sesuatu yang terpisah. Kan enggak. Jadi tabel penelitian terdahulu itulah yang mendasari ya, mengapa Mbak Reno nulis ini. Selain tadi kondisi empirik mungkin ada ya, bahwa di Klaten yang sudah dikembangkan sekian, yang belum sekian, termasuk belum dikembangkan mungkin gitu ya. Itu harus jelas di situ. Nah, kemudian kenapa potensi partisipasi, kenapa bukan partisipasi? Nah, itu harus dari penelitian terdahulu. Saya berharap ini semoga sudah dibahas gitu ya di dalam. Jadi tabel 1.6 penelitian terdahulu ini bukan sesuatu yang terpisah ya. Mereka sudah ada di dalam latar belakang dan kemudian nanti itu digunakan di dalam pembahasan ya, pembahasan hasil penelitian. Jadi pembahasan hasil penelitian kan bukan hanya hasil data primer ya, tetapi juga data sekunder dikaitkan dengan data hasil data primer. Nah, itu di dalam tabel ini kolom yang sama. Kolom 6 hasil ini kan nggak usah hasil penelitian menunjukkan bahwa judulnya sudah hasil penelitian ya, supaya lebih efisien gitu. Terdapat 4 jenis partisipasi misalnya gitu. Ya, nanti terus menunjukkan, tadi hasil penelitian menunjukkan bahwa nggak usah, karena nanti judul. Sudah ada berapa ya Pak hasil penelitianmu ini? Yang di sini. Katanya baru 5 ya. Yang tabel penelitian terdahulu ini baru 5. Kalau melihat dari sini loh, di halaman 9 ini, 8, 9, 10, kan baru 5. Terlalu sedikit. Saya untuk skripsi aja minimal 10 bahasa Indonesia, 5 bahasa Inggris. Ya, itu untuk skripsi ya. Berarti untuk tesis itu mestinya lebih banyak ya. Karena untuk skripsi saja S1 itu saya 10 bahasa Indonesia, 5 bahasa Inggris ya. Karena kan kita nggak boleh anti ya sama bahasa Inggris, karena kan sebelum lulus kan Mbak Reno juga harus mengajukan hasil tes TOEFL kan. Tes TOEFL-nya berapa kalau S2 mesti?
450 berarti paling enggak Mbak Reno ini sudah menguasai 450 kata dalam bahasa Inggris yang memungkinkan bisa memahami dan menuliskan kata-kata di dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ada kerangka penelitian, ini bukan kerangka penelitian atau kerangka pikir, Mbak? Karena kerangka penelitian dengan kerangka pikir itu menurut saya kok berbeda. Kalau kerangka penelitian itu langkah-langkahnya. Ya, tapi kalau kerangka pikir ya kerangka pikir dimulai dari latar belakang, kemudian sampai ke latar belakang, kemudian permasalahan, tujuan dan seterusnya. Gitu. Tuh, nanti tolong dilihat ya. Nah, kemudian di tinjauan pustaka. Nah, ini Mbak Reno itu nanti kalau lulus jadi magister apa? Ya, kenapa nggak ada definisi lingkungan di sini? Kan jangan langsung pariwisata berkelanjutan gitu kan. Itu harus ada lah lingkungan hidup itu apa. Kemudian 2 itu tentang pariwisata mungkin. Oke. Terus tidak usah pakai mic ya. Dan perbedaan wisata dan perbedaan lain strategi penggunaan kualitas lingkungan dan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan tujuan kualitas air. Nah ini di dalam ya kan sebetulnya itu kan kualitas lingkungan dalam
Intinya yang ada air juga. Dan yang partisipasi. Ya, masa bab 3 metode penelitian juga tidak sama. Bab itu jadi yang belum ada ini kan ya kemudian kan di sebentar itu dan cara kita rinciannya ini enggak ada dia dari bahwa potensi partisipasi masyarakat dan dari pengetahuan dan dan Kenapa ada saya? ada tanya kemudian ini potensi apakah ada yang mengatakan apa dan seterusnya. Ini adalah yang saya tanyakan. Ini ada kualitas selain indikator indikatornya adalah ya kemudian potensi dan kemudian ini oh
Ya. Sudah ada di dalam proses itu ya dia mau jadi slot dan yang paling ya ini saya kan di daftar pusatnya ini mbak memang juga ya ada Oke, baik, terima kasih Prof. Artuti yang sudah memberikan banyak masukan untuk Saudari Reno. Terus selanjutnya mau izin Prof. Arif dan Pak Januar dari Komisi dulu. Yang pertama Mbak Reno ini harus lulus kapan ya? Semester berapa Mbak? Berarti ini semester 7 kan? Baik, saya melanjutkan dan sepakat dengan yang disampaikan Prof. Artuti. Yang pertama Anda merumuskan tujuan terkait dengan air, tapi di latar belakang itu belum secara spesifik menjelaskan apa yang menjadi permasalahan atau kondisi ekstrimnya bagaimana. Tadi termasuk juga pemilihan lokasi umbul bintik. Karena di Selatan itu banyak umbulan, umbul manten, cokro, tombok, kalau itu ada yang sering mengambil nah, kalau melihat dari jumlah penjualan, mungkin kayaknya Bangkok kenapa Anda milihnya Bintik? Itu yang perlu Anda state di latar belakang. Dasarnya apa Mbak? Bintik sendiri itu tuh memang dipercaya karena khasiat airnya itu kan Pak. Ya. Itu ada nggak khasiat air di sini? Berarti kan itu kan anu ya, apa sih khasiat di sini? Mitos. Iya. Mitos kan? Mitos itu bahwa umbul bintik dipercaya mempunyai khasiat. Kenapa? Sebenarnya khasiat itu bisa ditelusuri secara ilmiah enggak pertanyaan saya. Misalnya menyembuhkan rematik atau khasiatnya apa sih umbul bintik, Pak? Kalau di sana itu karena banyak pengunjungnya itu tertarik karena khasiat airnya, Pak. Ya tuh, khasiatnya apa? Nah, kalau dari pengelola itu bilangnya karena kadar oksigennya tinggi. Nah, itu kan anu, bukan khasiat ya. Khasiat itu misalnya gini, kalau cuci muka jadi awet muda. Oh, ini. Kalau mandi rematiknya sembuh Ya, atau penyakit lainnya itu kan kalau di sana khasiat. hanya berendam saja badan itu sudah sangat segar. Nah, itu kan harusnya di latar belakangnya. Kenapa itu? Karena mungkin dari kajian, bukan kajian ya. Pengolah tahu kalau O2-nya tinggi itu pernah ukur enggak? Kan dia bilangnya DO-nya kan tinggi. Pernah ukur enggak? Ada enggak kajian tentang DO sebelumnya? Jadi kan, nah itu juga harusnya muncul di latar belakang. Oh, pernah dilakukan penelitian tentang kualitas air. Sih, mungkin ukur sebelumnya.
kan harusnya kalau dengan grafik kan kelihatan bagaimana trennya. Nah, kemudian perlu juga di latar belakang ini dijelaskan kondisi existing, Mbak. Apa ya kondisi existingnya apa? Kondisi yang ada sekarang bagaimana? Misalnya apa? Satras. Selamat pasang. Ada jelaskan nggak di situ? Ada nggak tempat parkir, loket, karcis? Ini kan ada. Kemudian apa namanya? Kalau di wisata ada namanya amenitas. Misalnya ada nggak yang jualan, kan dia ada jualan gorengan, jualan warung-warung itu berapa? Kan nanti bayar dengan partisipasi. Kemudian apalagi penyewaan itu alat snorkel itu loh. Ada kan biasanya mereka snorkeling kan? Ada snorkel. Nah, ya. Harapannya bagaimana? Tadi masalah kualitas air. Anda kan punya data atau misalnya DO-nya berapa? Yang penelitian terdahulu itu, yang meneliti itu. Ada nggak datanya, laporannya? Ada. Nah itu kan harus bisa Anda tampilkan. Apa yang diukur DO, terus apa lagi? pH, Dari rekomendasi. ya itu Anda tampilkan di sini. Kemudian ekspektasinya bagaimana sih? Nah dari harapan dan pernyataan atas kamu.
Apa? Karena mungkin selain airnya jernih, sumbernya besar juga ini kandungan mineralnya, Mbak. Kan sangat mungkin kandungan mineral air mineral yang di Klaten dengan yang ditambah Timur akan berbeda. Tergantung apa ya? Tergantung kebutuhan tanahnya. Lautan mineral yang ada di mereka Per, eh, betapa pertukarannya karena kan kalium permangga oh, oh ya untuk mengukur kandungan bahan organik yang terlarut di dalam umbi-umbi. Oke, kemudian Anda ngukurnya sekarang. Anda ngukurnya itu Dan serius sekali. sehari 3 kali. Mbak, Saya kan sebenarnya jadi pukul 5 pagi terus akhirnya aktivitas kemudian pukul 9 pagi mana aktivitas berarti hanya sekali. Iya. Saja. Kita ulangi lagi di berikutnya. Atau berdasarkan jumlah kunjungan. Kalau Sabtu Minggu saya kira atau Minggu lah. Minggu itu kan pengunjungnya banyak. Kita enggak dengan hari Sabtu. Iya. Apa enggak diulang? Benar kan? Kan? Mungkin DO-nya akan berpengaruh. Karena DO-nya mungkin banyak yang lepas karena banyak yang mandi ke situ, kemudian DO-nya naik, DO-nya panas. Nah, DO-nya keluar jadi oksigen. Kemudian ditulis berapa kali, berapa minggu, berapa kali minggunya. Saya kan paten toh. Nah, kan. Ujung, base dan nah, saya kok belum melihat kajian itu apakah termasuk dalam daftar pertanyaan? yang mengenai kualitas. Nah, apabila nanti apabila pengunjung meningkat, maka kualitas air akan turun. Karena tidak pernah setuju tidak termasuk pertanyaan. Saya sendiri. Pertanyaan ini ya. Terus nanti Anda bagaimana ingin mengintegrasikan kemudian ini ke dalam model? Ya, kita menggunakan SB. Sebenarnya ya, mungkin kualitas air ya. Ini bagus, ini seperti yang B-nya mana? O-nya ya, yang produknya ya, ya. Saya pernah kayak gini, arahnya gini Mbak. Kalau Anda tanya ke BUMDes, ada enggak terkait dengan kebijakan?
Misalnya pendidikan atau enggak dengan progres itu kan Malah di sini. malam Malah di sini. oh ada enggak progres ini itu harusnya masuk dari kebijakan dari Disputpar pariwisata masuk kalau misalnya sekalian tidak buat FGD itu berat ya FGD untuk strategi ini Anda undang BUMDes, undang tokoh masyarakat, undang dari instansi pariwisata, dari aku punya koni gue mbak. Hmm. Baik. Ya, saya- Oke. Terakhir dari saya Mbak Reno, Anda tahu siklus destinasi wisata enggak? Coba nanti Anda cari ya, siklus destinasi wisata Butler. Itu di situ ada itu tahapan apa namanya? Masuk mana? Nah, Green Day ini di mana ini posisinya? Itu namanya exploration, apa, involvement, development sampai ke stagnan. Nah, itu nanti Anda masuk di mana? Karena ini penting juga nanti untuk arah ini kan mau strategi pengembangan kan pengelolaan. Arahnya mau ke Bali. Itu saja dari saya Mbak Rini. Terima kasih. Berikutnya akan persilakan pembimbing juga Pak Dr. Yanwar. Oke, Pak. Baik, Reno suka dari Ibu Putri dan Usah nangis. Kayak nangis gitu mau nangis. Ini kan sebenarnya mau memadukan percakapan ini, percakapan istilahnya saya punya istilah sendiri yang kimiawi gitu. Ini pendekatan yang lebihnya partisipatoris. Jadi sebenarnya itu harus coba untuk mencari linkage antara apa namanya analisis fisik
sosial. Ini bagaimana sih masalah seperti itu yang sepertinya belum dimiliki sehingga ini loh ada cek ini secara saya sebetulnya ini memiliki sesuatu itu yang terpenting seperti yang mistaknya itu tapi tidak itu sedikit kalau ikut kemarin kita mendirikan masih lanjut ada empat semester tapi bisa berapa kali risetnya cocok belum semua iya sambil jalan itu coba-coba yang terkumpulkan ya ini juga terkumpul apa waktu gitu selesai apa ramai tapi bisa sambil melakukan ini prinsipnya apa yang mau dibuktikan dengan ini pertanyaan yang sama dan cocok sendiri itu yang
Kalau air dulu itu ambil sektornya dengan tinggi itu kita bilang itu karena itu atlet dari itu.
Banyak banget. Tiap hari 2 paper masih ya kan. Padahal Sinta itu sekarang itu masa tunggu Sinta dibandingkan Scopus sih mending Scopus malah. Sinta tuh gila, orang masukin Sinta banyak banget. Setahun Sinta itu setahun, cicil itu setahun. Ya, baca ya. Wah. Hmm. Ya, gitu ya. Udah fix berarti itu nanti planningnya Chinese terus kemudian nanti akan Ya, finalisasi di bulan Juni kan berarti Juli itu harus sidang kalau mau wisuda di Agustus. Terus kemudian berarti otomatis ini harus segera jalan pengambilan sampel dan lain sebagainya harus cepat. Itu prediksi saya kalau memang mau cepat itu di lapangan paling 2 minggu selesai. iya. Ya. Karena kalau nggak bisa sendiri lagi bekerja, coba deh libatkan. Itu backgroundmu apa tak S1? Biologi Biologi. Masih punya adik kelas S1 nggak? ada. Ada. Diminta aja jadi apa namanya untuk ngambil sampel dan lain sebagainya. Jadi asisten. Terus data sebagian tadi minta probability kalau ada, kalau tidak ada nanti belajar saya mengurus webinar seperti tadi yang disampaikan ini. Ya, itu kalau dapat harta karun tuh betul. Harta karun kalau dapat anunya ya, apa namanya potensinya. Tadi beliau sendiri yang menyampaikan ya, artinya kan karena beliau tadi bring up rencana beliau, jadi akhirnya beliau ada tanggung jawab untuk mencarikan ya. Jadi dari saya itu aja Pak Fuad. Mungkin nanti dimonitor aja supaya ini Ya. selesai juga. nanti begitu ini kamu masuk grup yang mahasiswa itu enggak? Ah, udah masuk di grup mahasiswa yang rawan-rawan itu. Oh, belum? Belum rawan berarti. Oke, baik.
Eh, nah, terima kasih Prof. Arif, Pak Yanuar, dan Prof. Arif. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga yaitu pengumuman. Saya kira langsung diumuman aja ya. Jadi dari hasil ujian ini, nilainya saya kira nanti dari saya Prof. Apa namanya masuk nanti Prof. Arif dan Prof. Ya Pak Yanuar menyusul. Jadi saudara dinyatakan layak untuk meneruskan ke tahap berikutnya yaitu pengambilan. Silakan untuk bisa menghubungi kami mungkin bisa didiskusikan dengan pembimbing dan cepat ya Mbak ya Iya. kuncinya ya. Kami tunggu sebelum 31 Mei papernya sudah jadi. Jadi disubmit di sistem. Minimal sudah punya judul. Oke, Pak Prof. Arif, Pak Dr. Yanuar, Prof. Harjuti, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.